Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, Minggu Almarum, tanggal 28 Maret 2021, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-16. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwa, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuh. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam geluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsara, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripada. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawa. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allah. Masa hidupku ada dalam tangan. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang seiman, yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sangat paradoks sekali minggu kita hari ini. Nama minggu tahun gerejawi kita adalah Minggu Palmarum atau Minggu Daun Palem. Minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kita disuruh bersorak-sorak. Apa yang kita sorak-soraikan? Juga di dalam penderitaan dan kesengsaraan kita, kita disuruh bersorak-sorak. Mampukah kita bersorak-sorak ketika kita menderita dan mengalami sengsara? Sangat berlawanan dan sangat paradoks sekali. Kita disuruh bersorak-sorak dalam penderitaan dan kesengsaraan kita, sekaligus dalam penderitaan dan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh topik minggu kita hari ini, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Kita bersorak adalah karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Di manakah rupanya kasih setia Tuhan kita itu dalam hidup kita? Yang pertama, Tuhan telah menilik sengsara kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita telaah kembali nats khotbah kita hari ini, mulai dari ayat 10 hingga ayat 14 dikatakan, aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuh. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam geluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsara, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela.
menakutkan bagi tetangga-tetangga, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalan. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripada aku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti bara pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawa. Saudara yang dikasihi Kristus, ada banyak tanggapan manusia tentang penderitaan atau kesengsaraan. Ada yang mengatakan penderitaan mendekatkan kita kepada Allah. Penderitaan adalah kesempatan yang paling baik untuk berdoa. Lalu yang lain mengatakan menangis itu adalah rahmat. Dengan air mata Allah membasuh mata kita agar kita melihat negeri yang tak kelihatan, negeri yang tanpa air mata. Tetapi menurut Dostoyevsky, katanya penderitaan adalah sumber satu-satunya dari kesadaran. Saudara, benarkah air mata dan penderitaan itu bermanfaat? Belum tentu. Lion Feuchtwanger berkata, oleh penderitaan, cuma yang kuat akan menjadi lebih kuat, sedang yang lemah akan bertambah lemah. Oleh sebab itu ada dua sikap ekstrim yang dilakukan manusia tentang penderitaan. Yang satu mengagungkannya, seolah-olah menderita itu sesuatu yang teramat mulia. Semakin hebat seseorang menderita, seolah-olah semakin dekatlah ia ke surga. Seperti yang dilakukan oleh para masochis dan juga para pertapa. Ekstrim yang lainnya adalah berjuang keras, ingin menghindari penderitaan, bahkan teramat menakuti penderitaan, dan oleh karena itu sangat mencintai kenikmatan. Seluruh filsafat hidupnya adalah bagaimana meregup kenikmatan sepuas-puasnya dan menghindari kesakitan sedapat-dapatnya. Sikap seperti inilah yang dilakukan oleh para hedonisme. Tetapi saudara, sikap pemazmur di sini juga berbeda. Dia tidak memuja penderitaan, namun dia juga tidak menolak ketika penderitaan itu datang. Dia hanya berserah. Kita ingat saudara, hanya berserah bukan menyerah, hanya berserah kepada Tuhan saja. Katanya, kasihanilah aku ya Tuhan. Tidak ada yang dapat diandalkannya dalam hidupnya. Sebagai orang beriman, dia hanya mengharapkan belas kasihan dari Tuhan Allah saja. Kemudian dia mencurahkan semua penderitaannya kepada Tuhan. Apa yang dirasakannya dalam hidupnya diungkapkannya kepada Tuhan. Dia berkata, sebab aku merasa sesak karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuh. Mari, saudara, kita terbuka kehadiran Tuhan Allah untuk mengungkapkan segala derita, sengsara, dan penyakit kita. Karena Tuhan telah menilik sengsara kita. Yang kedua, saudara, Tuhan telah memperhatikan kesesakan jiwa kita. Pemazmur dapat bersorak-sorak di dalam penderitaannya karena kasih setia Tuhan, sehingga dia yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memperlihatkan kesesakan
jiwanya, telah memperhatikan kesesakan jiwa. Dia berkata, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsara dan tulang-tulangku menjadi lemah. Begitu terbukanya dia kepada Tuhan Allah. Apa yang dirasakannya, apa yang ditakutinya, diadukannya, disampaikannya kepada Tuhan. Dan memang hanya Tuhanlah tempat kita mengadu. Jangan kita mengadu dan bersandar ke dunia ini. Jangan kita mengadu dan bersandar kepada yang kuat dan bangsawan. Sebab semua mereka juga akan ikut berlari. Mari saudara, kita mengadukan segala derita, sengsara dan masalah kita hanya kepada Tuhan Allah saja. Jangan kepada kekuatan dunia ini atau kepada dubes, maksud saya dukun besar, atau kepada para normal. Sebab Tuhan telah memperhatikan kesesakan jiwa kita. Yakinlah, percayalah. Yang ketiga, saudara, Tuhan tidak pernah menyerahkan kita ke tangan musuh. Dan memang itulah yang dikatakan oleh Mazmur dalam ayat yang ke-12. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripada aku. Apa yang diderita pemazmur diceritakannya kepada Tuhan. Mari saudara, kita bercerita kepada Tuhan. Kita katakan semua keluh kesah kita. Mari kita utarakan kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mau mendengar semua keluh kesah kita. Kita lihat bagaimana keyakinan dan kepercayaan pemazmur. Dia berkata dalam ayat yang ke-15, tetapi aku kepadamu, aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allah. Saudara, hanya Tuhanlah Allah kita. Jangan ada yang lain, sebab tidak ada Tuhan alternatif. Yang terakhir, saudaraku, kita disuruh bersorak-sorak karena kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup kita adalah sebab Tuhan menegakkan kaki kita di tempat yang lapang. Tuhan menghalau semua yang membuat hidup kita mencekam dan penuh dengan ketakutan. Dan memang itulah yang sedang dihadapi oleh pemazmur dalam hidupnya. Katanya, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawa. Sama seperti yang dihadapi sang pemazmur. Bukankah hidup kita juga penuh dengan mara bahaya, ancaman bencana, malapetaka, dan juga dipenuhi dengan pencekaman yang menakutkan? Mari kita belajar dari sang pemazmur dengan hanya mengandalkan Tuhan. Sebab yang kita hadapi juga saat ini seperti pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Itu sebabnya pemazmur mengandalkan Tuhan dan berkata, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuh dan orang-orang yang mengejar aku. Saudara, masa hidup kita ada dalam tangan Tuhan, dalam genggaman Tuhan, bukan di tangan siapa-siapa, hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus saja. Dan
Dan itulah yang kita kenang pada minggu kita hari ini sebelum Jumat Agung, Minggu Palmarum, di mana melalui Pasion kita akan mengenang penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus telah membawa semua derita dan sengsara serta penyakit kita ke salibnya yang kudus, dan telah digantungkan serta dipakukan di kayu salib di Bukit Golgota. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 22. Saudara, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari saudaraku, di Minggu Palmarum ini pandangi, ikuti, dan imanilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengangkut semua derita, sengsara, penyakit, dan dosa-dosa kita, agar kita memperoleh keselamatan masa kini dan keselamatan yang